Kita coba pantau untuk titik berikutnya, Saudara, persisnya di kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan bersama BMKG menggelar Rukyatul Hilal awal bulan Syawal 1445 Hijriah di Observatorium Menara Iqra Unismuh Makassar. Pemantauan hilal dilakukan di ketinggian 180 meter di permukaan laut dengan menggunakan 2 unit teleskop serta alat pemantau lainnya. Menurut Koordinator Bidang Observasi BMKG Wilayah 4 Makassar, Jamroni, meski situasi di Kota Makassar mendung, namun peluang untuk melihat hilal dikatakan cukup besar. Di wilayah Indonesia Barat, persisnya di Observatorium Bosha Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, mereka menyiapkan 3 teleskop untuk mengamati hilal atau bulan sabit yang menandakan beralihnya bulan Ramadan ke bulan Syawal 1445 Hijriah. Salah satunya teleskop yang digunakan berdiameter 66 mm yang dilengkapi detektor kamera. Menurut peneliti Observatorium Bosha, Dimas Gilang Ramadan, terlihat atau tidaknya hilal ditentukan banyak faktor. Salah satunya cuaca. Paling utama tentu dari bulan sabitnya sendiri, apakah terlalu dekat dengan matahari sehingga terlalu tipis untuk bisa diamati. Yang kedua, yang paling mempengaruhi adalah faktor cuaca. Lalu bagaimana pantauan hilal di beberapa daerah? Kami ajak Anda untuk bergabung dengan jurnalis Kompas TV Wafik Azizah di Makassar, Sulawesi Selatan. Lalu ada Ahmad Fadilah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan Renata Panggalo yang saat ini berada di Jakarta Barat. Saya mulai dengan Wafik terlebih dahulu. Saya mau memastikan lagi bahwa hasil pemantauan hari ini sudah dilaporkan ke Kementerian Agama, betul? Iya, Tifal dan juga saudara di Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar yang menjadi salah satu titik pemantauan dari Kementerian Agama yang berlokasi di Unismu, Universitas Muhammadiyah Makassar, di mana pemantauan hilal ini baru saja selesai. Tim perukyat yang terdiri dari BMKG bersama dengan Badan Hisab Rukyat Provinsi Sulawesi Selatan ini telah mengemasi teleskop dan juga barang-barang penunjang lainnya dari Kota Makassar. Ini karena memang proses pemantauan hilal intens dilakukan tadi pada petang tadi di pukul 18:04 waktu Indonesia Tengah, di mana hasil pemantauan dari tim perukyat dan juga beberapa tim yang hadir di titik pemantauan hilal di Universitas Muhammadiyah Makassar ini hilal tidak terlihat. Meskipun tadi Kepala Observasi dari Jamroni dari BMKG ini memprediksi akan terlihat, namun nyatanya karena kondisi cuaca dan hilal ini tidak terlihat di Makassar, Sulawesi Selatan. Tifal. Oke, itu untuk pantauan di Makassar. Kita coba cek di Jawa Barat sekarang. Fadil, yang saya pahami kalau untuk tantangan yang dihadapi di sana, kondisi cuaca juga. Apakah hal yang sama juga terlihat hari ini atau ada hal lain yang mungkin Anda cermati di sana? Ya, Tifal dan Sadar, memang hingga saat ini kondisi cuaca di kawasan Lembang ini sangat mendung dengan awan tebal, sehingga berdasarkan informasi dari peneliti Observatorium Bosca ini bahwa kemungkinan besar hilal tidak terlihat di Lembang ini dikarenakan faktor cuaca. Tetapi Tifal, berdasarkan informasi yang saya terima bahwa dari hasil perhitungan di Bosca sendiri untuk elongasi bulan sendiri itu sudah berada di atas 8 derajat, dan untuk tinggi bulan itu ada di 5 derajat. Tifal, kalau dibandingkan dengan kriteria Mabims atau Menteri Agama Brunei, Indonesia dan Singapura, untuk hilal itu sudah memenuhi kriteria, di mana kriteria Mabims menentukan bahwa minimal untuk tinggi bulan itu ada di 3 derajat dan elongasi di 6,4 derajat. Tapi kita harus tetap menunggu hasil keputusan Isbat di Jakarta. Tetapi Tifal dapat saya pastikan bahwa untuk pantauan hilal di Bosca ini tidak terlihat dikarenakan adanya faktor cuaca yang awan tebal dan sehingga menutup dan tidak terlihat hilal. Baik.
Oke, itu untuk wilayah Jawa Barat. Kita ke Renata sekarang, saat ini berada di Masjid Al-Musyarin Basmol Kembangan. Sejauh ini pantauannya bagaimana? Sudah ada potensikah, Renata? Ini situasinya sedang hujan, tidak begitu deras, namun ini cukup menjadi kendala untuk pihak ataupun tim lembaga Falakiyah Pondok Pesantren Al-Hidayah Basmol yang akan melakukan pemantauan hilal sekiranya pada pukul kurang 18 waktu Indonesia Barat nanti. Yang dimana kalau memang yang bisa saya sampaikan di sini persiapan sudah dilakukan sejak pukul 4, memang ini cukup sore persiapannya karena tadi juga pada siang hari ini terjadi hujan. Sempat berhenti hujannya, namun sekarang kembali hujan. Nah, persiapan-persiapan ini tentu kalau yang bisa Anda lihat, Tifal dan juga saudara, di sini ada tim dari lembaga Falakiyah Pondok Pesantren Al-Hidayah sedang melakukan persiapan, ada sejumlah alat-alat yang dipasang. Ini juga alat-alatnya tentu adalah teleskop modern, kemudian juga ada teleskop manual, kemudian juga ada binokuler manual yang akan digunakan. Tidak hanya itu, tidak hanya alat-alat, juga di sekitar saya di sini juga sudah ada jemaah yang ikut nantinya untuk memantau hilal pada sore hari ini. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, Tifal dan juga saudara, terkait dengan pemantauan hilal yang sebentar lagi akan dilakukan, langsung kita tanyakan kepada Ketua Tim Falakiyah Ponpes Al-Hidayah Basmol, ada Bapak Abdul Gopur. Selamat sore, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Gopur mungkin bisa diceritakan nih bagaimana kemudian persiapan yang sudah dilakukan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa ala nabiyyi ba'du wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Persiapan kami tadi mulai dari siang untuk tracking alat, cuma kendala tadi pas ketika asar hujan, kita bereskan kembali, kita amankan. Kemudian alhamdulillah sudah cerah. Kita sesuaikan alatnya juga, mulai dari teleskop, binokul sampai yang tradisional kita sudah pasang juga. Namun sekarang cuaca di ufuk barat itu sebagaimana bisa disaksikan itu lagi mendung ya, awan tebal ya, artinya nanti mulainya itu ketika matahari terbenam atau ketika azan maghrib baru kita mulai hitung mundur untuk kapan hilal itu sampai berakhir. Mungkin penegasan sedikit Pak, ini kan sedang mendung, sedang hujan gitu ya, apakah ini juga menjadi kendala dalam pemantauan nanti? Ya, untuk cuaca dan Kami mohon maaf untuk menginterupsi program ini karena kita akan menuju ke azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetap di Kompas TV.